Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah ma ba'd. Selamat datang di acara podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal, mahasiswa STAI Syubang Luaton, Tegalrejo, Magelang. Alamat saya di Pondok Pesantren API Syubang Luaton, Tegalrejo, Magelang. Lebih tepatnya di cabang Meteseh. Pada kesempatan hari ini, saya akan berbincang-bincang sedikit mengenai penyuluhan agama dalam memberantas buta huruf Al-Quran dengan berbagai strategi. Dan mungkin lebih merujuk ke strategi model Iqra. Di sini saya sudah bersama dengan teman saya bernama Muhammad Aziz SAG yang sudah siap untuk menjadi narasumber pada hari ini. Tentu siap, Mas Rizal. Sebelumnya saya persilakan dulu kepada Bapak untuk memperkenalkan diri. Oh yes. Pemirsa, pendengar podcast FKPAI Borobudur Menyapa, alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat on air lagi dalam acara podcast FKPAI Borobudur Menyapa. Nama saya, mungkin pemirsa sudah tidak asing lagi, saya Muhammad Aziz, penyuluh agama di Kecamatan Borobudur. Itu saja awal perkenalan, Mas Rizal. Oke. Ini kita mau berbincang-bincang mengenai strategi penyuluh dalam memberantas buta huruf Al-Quran. Lebih mengerucut ke metode Iqra, Pak. Soalnya yang ramai sekarang itu lebih banyak menggunakan metode Iqra. Betul. Tapi sebelumnya kita tanya dulu, sebenarnya landasan kita ini untuk belajar membaca Al-Quran itu apa saja, Pak? Terima kasih Mas Rizal. Asalnya dari Sulawesi ya, Mas? Dari Sulawesi Barat. Terima kasih sudah jauh-jauh dari Sulawesi belajar di Syubang Luaton, Magelang. Ini alhamdulillah suatu kehormatan. Tadi pertanyaan latar belakang ya. Latar belakang bahwa kehidupan di dunia ini memang harus diberantas dua faktor. Satu, kemiskinan. Nomor dua adalah kebodohan. Dan ruang lingkup penyuluh agama, khususnya di Borobudur, kami ada beberapa tupoksi. Di antaranya adalah informatif dan edukatif. Termasuk baru saja yang dipertanyakan Mas Rizal, masalah bagaimana atau latar belakang kita untuk selalu belajar. Itu kan yang menjadi support kami, bahwa Kanjeng Nabi itu pernah mengatakan dalam hadisnya bahwa mencari ilmu itu adalah hukumnya faridoh. Itu dalam bahasa nahwu adalah sighot mubalaghah. Bukan hanya wajib, tapi sangat wajib. Untuk apa? Untuk kita bisa menghindari kebodohan. Sebab apa? Sebab kebodohan adalah musibah, bencana yang paling besar. Maka dari itu, program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, untuk memberantas kebodohan itu sudah termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea keempat, yang dalam tanda kutip kita belajar untuk mencerdaskan bangsa. Dan ada pasal-pasal, Mas, yang membuat kita semakin semangat bahwa semua warga berhak untuk mengenyam pendidikan. Dari situlah kami selalu bahu-membahu bersemangat untuk berupaya dan berusaha memberantas kebodohan. Itu adalah langkah awal kami.
Itu Mas Rizal, langkah awal kami daripada itu ada hadis Nabi ataupun dari amanat Undang-Undang Dasar 1945. Di penyuluh KUA Borobudur ini, strategi untuk memberantas buta huruf Al-Quran itu apa aja, Pak? Ya Mas Rizal, kalau metode yang kita gunakan itu dalam ruang lingkup ya melebar atau sangat luas ruang lingkupnya. Dulu mungkin Mas masih mengikuti enggak, ketika kecil dulu saya ada istilah tutorialnya itu dengan menggunakan Baghdadi. Contohnya gini, alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, ada ejaan. Nah, lama-kelamaan bergeser dengan perputaran zaman, itu ada sekarang metode Iqra, metode Yambunga, dan mungkin masih banyak metode-metode yang lain, dengan harapan nanti anak didik kita bagaimana cara menyerap teknis atau model-model yang penting, bisa membaca, bisa memahami huruf hijaiyah yang ada dalam Al-Quran tersebut. Itu bagian dari sebuah metode. Ada Iqra, ada Yambunga, ada Al-Baghdadi dan sebagainya. Yang penting tujuannya itu anak-anak khususnya bisa mencermati, memahami. Paling tidak pertama adalah huruf hijaiyahnya dulu. Ya, di metode Iqra itu mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit sejarah. Oh, sejarahnya Iqra ya. Dengan lambat laun setelah adanya metode Baghdadi muncul beberapa, di antaranya adalah Iqra. Iqra itu adalah sebuah metode yang penuh dengan analogi-analogi atau perumpamaan. Nah, di situ dari usia anak bisa lebih menangkap. Tapi ada di sisi lain yang perlu diperhatikan adalah makhrajil huruf. Nanti level naiknya adalah sifatnya huruf. Jadi beda antara makhraj dan sifatnya huruf, memang harus perlu diintenkan. Supaya apa? Supaya anak itu bisa mengucapkan satu huruf itu makhrajnya benar dan sifatnya juga benar. Itu adalah salah satu, baik itu Iqra ataupun Yambunga sama saja. Oh iya. Kalau melihat dari sisi penyuluhan agama, mungkin ada proses pelatihan bagi penyuluh agama gitu Pak, dalam menggunakan metode Iqra. Atau mungkin metode yang lain. Apakah ada standar atau sertifikasi yang harus dipenuhi? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau kita berbicara masalah standarisasi, baik itu metode Iqra atau Yambunga, itu dari kami penyuluh agama khususnya di Borobudur itu setiap 8 hari sekali, artinya 35 hari sekali, itu dalam wadah yang namanya BADKO, Badan Koordinasi. Di situ dituangkan tata cara membaca Al-Quran, tata cara mengeluarkan huruf-huruf sesuai dengan makhraj dan sifatnya. Dan orang-orang yang ikut dalam BADKO itu sudah banyak yang ikut sertifikasi. Artinya bukan hanya bisa membaca, tapi secara legalitas mempunyai sebuah piagam ataupun sertifikasi bahwa orang tersebut, ustadz tersebut atau ustadzah tersebut pernah mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan yang notabene adalah di situ adalah bagian dari sebuah metode, baik itu Iqra ataupun Yambunga. Artinya apa Mas Rizal? Artinya ketika kita mendidik anak-anak yang masih sekolah SD ataupun TK ataupun PAUD, itu ustadz atau ustadzanya sudah standarisasi, sudah mempunyai sertifikat. Jadi tidak asal mengajar. Dalam lingkup wadah BADKO itu sudah ditentukan, kamu besok ikut bintek, ustazah itu ikut bintek, sehingga apa? Sehingga nanti ketika mengajar betul-betul sudah lulus. Ya. Dengan harapan nanti bisa sesempurna, usaha untuk lebih sempurna membunyikan
satu huruf atau dua huruf, bukan hanya makhrajnya tapi sampai sifat-sifatnya huruf. Iya. Menarik sekali ya Pak. Ya, ya sangat menarik ini, Iya. memang harus menarik supaya nanti apa? Supaya tambah semangat anak-anak kita. Biasanya kalau terjun ke lapangan itu Pak, mungkin ada tantangan apa saja yang biasa dihadapi sebagai seorang penyuluh? Oh iya, terima kasih. Lah tantangannya penyuluh, apalagi dalam ruang lingkup apa itu untuk memberantas buta aksara, gitu. Buta aksara tentu saja dalam kehidupan tidak lepas dari sebuah tantangan. Dan salah satu tantangannya adalah bosan. Ya, bagaimana trik kita, konsep kita mengajar berjalan, tapi anak juga tidak bosan. Biar tidak Itu kan perlu ya, perlu apa ya? Kalau bahasa sekarang perlu inspirasi. Bagaimana cara anak tidak bosan. Jadi harus ada trik-triknya. Sebab itu menjadi kendala yang besar. Sudah gurunya atau pendidiknya semangat, tapi anaknya kurang semangat, loyo, meleto dan sebagainya, itu tidak akan menjadi sebuah keberhasilan. Katanya satu, bosan. Nomor dua adalah kurangnya perhatian orang tua dengan anaknya itu. Biasanya sudah jamnya belajar, orang tua cuek-cuek saja. Itu kan bagian dari kendala. Benar. Anaknya sudah semangat, tapi orang tuanya kurang semangat, tidak bisa. Apalagi yang ironisnya Mas Rizal, anaknya semangat, orang tua semangat, tapi tenaga pendidiknya kurang semangat. Lah ketika tiga elemen itu kok ada salah satu yang loyo, itu mungkin keberhasilan tidak akan tercapai. Mungkin Bapak bisa berbagi cerita atau kisahnya gitu, kisah yang sukses atau inspiratif tentang bagaimana metode Iqra ini telah berhasil memberantas buta huruf Al-Quran di suatu komunitas. Terima kasih Mas Rizal. Salah satu bentuk keberhasilan kami yang perlu kami syukuri dengan adanya pelatihan sehingga anak didik bisa meraih menorehkan prestasi, itu antara lain setiap tahun itu diadakannya sebuah event atau kompetisi, entah itu yang murotal dan sebagainya, yang itu bernuansa masalah hurufil Al-Quran. Artinya cara membaca yang baik dengan metode apapun itu sering dilakukan dengan event-event sebagai pancingan supaya untuk semangat, sehingga akan melahirkan anak-anak yang betul-betul Qur'ani, artinya bisa membaca Al-Quran, bisa berbahasa Arab dengan baik. Itu tidak lepas dari keberhasilan kami, walaupun kurang harapan lah, masih banyak harapan yang belum terrealisasi. Setidaknya sudah ada ada pancingan dengan beberapa kompetisi atau event, entah itu lintas sekolah atau lintas TPQ. Lintas TPQ itu adalah bagian keberhasilan kami yang sempat kami torehkan, khususnya di Borobudur. Kalau melihat dari metode Iqra ini, kira-kira ada kelemahan dan kelebihannya nggak? Ya, tentu saja setiap metode ada kelemahannya dan ada banyak kelebihannya. Tentu saja kelebihannya apa? Kelebihannya adalah cepat. Anak itu cepat masuk hafalannya dan sebagainya. Yang masih perlu ditekankan lagi adalah kefahaman. Kan bukan hanya hafal Mas, tapi paham. Benar. Paham. Sebab antara huruf satu dengan huruf yang lain akan mirip, tapi itu beda sifatnya. Yang penting itu adalah bagian dari sebuah metode, kelemahan dan kelebihannya. Itu saja. Ini pertanyaan terakhir Pak. Sekarang kan zamannya digital ya Pak. Banyak sekali media yang dibuat sebagai media pembelajaran juga. Kira-kira menurut Bapak lebih utama mana belajarnya itu dari gurunya secara langsung
atau dari media seperti YouTube? Ya, terima kasih. Memang Oke. sejalan dengan dengan zaman yang Ya. dalam tanda kutip itu digitalisasi, banyak kita mengurangi metode-metode yang telah dirintis dari ulama-ulama dulu. Padahal pesan Nabi kan dalam cerita itu, Nabi ketika berkumpul dengan sahabat itu kan didatangi seorang laki-laki yang yang berpakaian putih dan sebagainya. Itu orang laki-laki tersebut langsung dengan kanjeng Nabi, bahkan diriwayatkan dengkulnya Nabi itu dempet dengan orang laki-laki tersebut, yang tidak lain orang laki adalah malaikat Jibril. Yang kesimpulannya mendidik kita supaya bahwa ketika kita belajar itu lebih utama berguru langsung. Tapi bukan berarti saya melarang YouTube loh, tapi kan ada faktor keberkahannya. Jangan sampai nanti kita senang dengan YouTubean, tapi kadang kita melalaikan dengan guru itu harus, apalagi guru Al-Quran, harus bertatap muka. Sehingga sehingga gerak atau mulutnya ketika berbicara harus sesuai. Sebab itu adalah yang fokusnya adalah gerakan mulut, lidah, gigi dan sebagainya. Kesimpulannya silakan YouTube, tapi lebih utama kita belajar menghadap guru langsung. Itu adalah ajaran Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi harapannya Bapak untuk perkembangan pendidikan Al-Quran di Indonesia itu, karena kalau melihat data persentase sekarang itu masih sekitar 65% buta huruf Quran. Betul, Pak. Ya. Harapannya Bapak kira-kira untuk kedepannya? Harapannya kami dari ruang lingkup penyuluh, marilah semua penyuluh kita bergerak bersama, orang tua juga semangat bersama, anak-anak disupport dengan beberapa macam metode, entah itu Iqra, entah itu Yambu'a atau Badati. Yang penting harus ada jam khusus untuk kita belajar masalah Al-Quran, sehingga apa yang diprogramkan pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, memberantas kebodohan, dan semua warga harus mengenyam pendidikan bisa terrealisasi. Dan yang terakhir itu adalah sebagai perintah Nabi kita Muhammad SAW, belajarlah dan belajarlah. Utlubul ilma walau bisin, tolabul ilmu faridotun dan sebagainya. Tolabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Itu bagian support kita, semangat kita untuk selalu berusaha memberantas kebodohan, baik itu anak-anak, remaja, bahkan orang tua pun jangan patah semangat. Ora iso maca ya belajar, apalagi Al-Quran. Dan yang penting ada Al-Fatihah sebagai salah satu rukunnya melaksanakan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak. Terima kasih juga Mas Rizal. Dari penjelasan-penjelasan yang tadi Bapak jelaskan, ini sangat menambah wawasan bagi kami tentang bagaimana peran penyuluh ataupun strategi penyuluh dalam memberantas buta huruf Quran. Dan harapan kami tentunya bagaimana supaya kami juga bisa ikut serta dalam memberantas buta huruf Quran. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Sama-sama Mas Rizal ya. Semoga peran Anda dalam memberantas huruf di Sulawesi bisa terrealisasi. Amin. Kita berjuang mengabdi bersama-sama memberantas kebodohan. Itulah tadi perbincangan kami mengenai pemberantasan buta huruf Quran tertuju kepada metode Iqra. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.